ada dan Trantip, ada dan juga. SDM dan Linmas. Jadi fungsi kita sebagai satuan di pasal 255 lagi. Ya, itu sama berkaitan dijabarkan lagi ya. 3 fungsi utama kami. Tadi. Di pasal 256 Undang-Undang 23 2014 mengatur tentang mengembangkan yang namanya layanan Trantibum ini berbasis digital. Comment Center Bali Property. Ini konsepnya sudah rancangannya sudah. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Senang sekali rasanya kembali ya. Saya Putu Ita bisa menemani Anda dimanapun berada. Tentunya sahabat semua. Semeton ASN Bali Bisa. Atau bincang santai kita hari ini. Tentunya hari ini Rabu 10 Desember 2025. Buddha Umanis Medangsia. Dan hari ini seperti biasa kami dari ruangan podcast BKPSDM Provinsi Bali. Hari ini ada yang spesial karena hari ini saya tidak sendiri. Nah, siapakah hari ini narasumber kita? Dengan tema kita juga yang menarik adalah peran strategis Satpol PP dalam berkolaborasi meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Langsung saja kita sapa narasumber kita atas nama Bapak Imade Sugiantara SIP MAP. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Oke, rahayu panggil. Sehat. Ay, semantap, salam mantap ya. Nah, izin tentunya saya memperkenalkan diri, nanti juga Bapak akan lebih lanjut memperkenalkan diri sendiri. Tentunya Bapak Imade Sugiantara SIP MAP ini selaku Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur atau STA Satpol PP Provinsi Bali. Kalau ada kata pepatah Pak ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita sayang-sayangan saling mengenal, kita kasih pantun dulu. Boleh. Cakep gitu ya. Walaupun tentunya pasti Semeton ASN dimanapun Anda berada menjawab cakep di sana ya. Kita kasih pantun dulu untuk mengawali, memeriahkan suasana kita. Burung nuri terbang ke angkasa, hinggap sebentar di pohon cemara. Cakep. Asik. Mari kita buka acara dengan senyum dan tawa. Semoga semua yang hadir dilimpahi bahagia. Keren. Tarik. Asik. Yang penting cakep ya. Tentunya hari ini kita lanjut bersayang-sayangan nih Pak Kabit ya. Seperti apa sebenarnya dan siapa sih sebenarnya narasumber kita hari ini? Silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak Kabit sebelum kita ke materi. Baik, terima kasih. Seru sekali ini ya kita dengan host yang luar biasa ya, menambah suasana hangat ya. Sebelum sayang-sayangan ini kita harus pengenalan dulu. Jadi saya Imade Sugiantara SIP MAP, sekarang ditugaskan selaku Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Satpol PP Provinsi Bali sejak 18 April 2023. Dan tentu pengalaman tugas saya ya ini tour of duty ya di mana-mana, dan pengalaman saya juga ya pernah di Biro Pemerintahan, pernah di Badan Kesbangpol, pernah di Bapeda, ini 10 tahun ya di Bapeda, kemudian pernah juga di Biro Hukum, pernah di Biro Keuangan ya, dan akhirnya terdampar di Satpol PP. Mantap, super sekali Pak ya. Oke. Dan kaitan dengan apa yang menjadi agenda podcast kita hari ini, tentu saya sangat mengapresiasi ya, karena kemarin sudah dipanggil Pak Kasat. Ya, materi apa yang akan ditampilkan. Jadi ini semua materi sudah di-screening oleh beliau, dan beliau mengharapkan sekali supaya momen kita sekarang Satpol PP dilibatkan di podcast ini bisa kita memberikan pemahaman apa sih Satpol PP itu, kemudian bagaimana dia bertugas, dan
sesungguhnya di mana posisi Satpol PP. Oke, jadi sebelum ke sana ya Betul, Pak Kabit ya. ya. Tentunya Semeton ASN dimanapun Anda berada, Semeton ASN panggilan kita ya Pak Kabit ya, Bali Bisa, jadi bincang santai. Memang tujuannya kita bincang santai agar semua lebih paham. Sebenarnya Satpol PP itu seperti apa sih Pak Kabit? Gambaran umumnya seperti itu. Nah silakan Tancap langsung ya, tancap Oh, ya. tancap, gaskan Oke. ya, kita pol-polan ya. Silakan Pak Ya, Kabit. jadi kita semua sering mendengar ya, Satpol PP, ya, Satuan Polisi Pamong Praja. Tapi kita tidak tahu apa itu Satpol PP, terutama PP-nya. Kalau PP bisa diartikan pulang pergi, ya, atau bisa juga pura-pura begitu ya. Tapi kalau di podcast ini ingin ya kami tegaskan secara jelas ya substansi dari Satpol PP. Yang pertama Satpol PP, satuan. Ya. Satuan itu adalah bentuk organisasi ya, karena dia berupa satuan ini dia setara dengan jabatan eselon 2A, baik badan, kemudian dinas ya, Biro gitu ya. biro eselon 2B. Oh. Nah, tentu satuan ini dia setara dengan jabatan kepala dinas dan kepala badan. Dan kenapa satuan digunakan ya? Nomenklatur satuan ini karena memang lingkup tugas dia dekat dengan istilah pasukan-pasukan. Ada komandan ya, ada danki, ya, danru ya. Bahkan ada dan Satpol PP, ada dan Trantip, ada dan Trantip gitu. SDM dan Linmas. Jadi fungsi kita sebagai satuan itu memang Kompleks gitu Pak. kompleks dan juga memiliki standar yang lazim disebutkan ya, satuan itu. Kemudian yang kedua polisi. Kita mengenal istilah polisi itu ya Polisi Republik Indonesia. Itu memang sebagai penegak undang-undang. Polri ya. Polri. Tapi kalau kita di daerah kita punya polisi juga, yaitu Polisi Pamong Praja, polisinya Pemda. Kenapa dia bisa disebut sebagai polisi ya? Karena dia melaksanakan tugas dalam hal menegakkan perda dan perkada. Jadi seluruh perda ya, dan perkada yang memuat sanksi, baik sanksi administratif, sanksi sosial, ya, termasuk sanksi pidana, itu tugas dari Satpol PP untuk melakukan penegakannya, baik secara non-justisial maupun justisial. Kemudian yang kedua, tugas Satpol PP juga melaksanakan atau menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum. Ini yang sangat strategis untuk di tengah-tengah masyarakat Pak Di Kabit tengah ya. masyarakat dan sekarang posisi dari Trantibum kita ini kita kuatkan dengan landasan hukum Perda 5 tahun 2023 tentang penyelenggaraan Trantibum, Linmas. Jadi Perda ini betul-betul dia menggaransi Pol PP ini tugasnya semakin strategis karena dia mengatur 23 jenis gangguan Trantibum. Lingkupnya semakin luas dan ini juga memuat 3 sanksi. Sekaligus di sini ada pasal-pasal yang mengatur kewenangan kami di mana, lingkup tugas kami di mana. Dan ini pun juga kita jadikan sebagai instrumen untuk menguatkan keberadaan Satpol PP. Kemudian PP-nya sekarang yang saya ingin sebutkan, setelah satuannya, setelah polisinya, sekarang PP-nya, Pamong Praja. Pamong artinya Ngemong gitu ya. ngemong, kemudian melayani, melindungi, ya. Praja itu artinya pemerintahan, ya. Pemerintahan baik itu secara institusi, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, sampai desa kelurahan. Nah, ini melaksanakan fungsi Pamong itu, dan fungsi Praja itu. Dan secara personality juga kita sebagai ASN, ya, aparatur sipil negara, sesuai Undang Nomor 20 tahun 2023 di pasal 10-nya, fungsi ASN itu ada 3. Yang pertama adalah melaksanakan kebijakan publik, yang kedua melayani publik, yang ketiga yang paling keren, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Asik. Itu tugasnya. Itu sebenarnya yang paling strategis dan Betul. sangat diperlukan sekarang ini ya. Betul, Di ya. tengah digitalisasi yang semakin Semakin kompleks Iya, dan benar. sangat kencang sekali Iya, kan begitu benar. Ita ya.
Di situ godaannya paling tinggi ya. Maka dari itu tentunya Pol PP punya peran-peran strategis nih Pak. Betul. Nah ini yang menariknya. Kalau sudah jelas sekarang Satpol PP itu sendiri seperti apa. Nah peran strategisnya sekarang seperti apa Pak Kabid? Nah, sebelum dia melaksanakan peran strategisnya, Satpol PP tentu keberadaannya dulu lah. Keberadaannya khususnya di mana sih ada Satpol PP itu? Ya, di provinsi itu ada Satuan Kabupaten Polisi kota Pamong juga ya. Praja Provinsi Bali. Di kabupaten kota masing-masing juga punya Satuan Polisi Pamong Praja. Di kecamatan juga unsur itu dijalankan. Sampai di desa kelurahan juga fungsi Pol PP itu dijalankan. Karena sebagai perekat dan pemersatu bangsa, menjaga tertib dan perlindungan masyarakat ini. Jadi meresap Pak ya, Betul. meresap ke seluruh lini Ke seluruh kehidupan lini. ya. Ya karena memang benar itu tujuannya dengan adanya Pol PP ya, jadinya merekatkan begitu Pak. Betul, Ya. merekatkan dan sebagai pengayom ya, melayani masyarakat. Dan kalau bagus tadi pertanyaannya, apa saja peran strategis Satpol PP? Seperti yang tadi sudah saya insight ya, khususnya Pol PP ini sebagai polisi Pemda. Jadi kalau Pak Gubernur ya, Pak Gubernur memahami dia punya institusi ya OPD yang melaksanakan fungsi sebagai polisi Pemda, ya mesti dimaksimalkan. Khususnya apa? Jangan melihat dulu Polri, jangan dulu dilihat TNI begitu loh. Tapi lihat juga institusi yang memang menjadi urusan dari pemerintah daerah. Internal kita begitulah. Betul, kurang lebihnya internalnya. ya. Karena kami di Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagai polisi Pemda ini, seluruh perda dan perkada yang ada sanksinya, kami lakukan penindakan apabila dia melanggar ketentuan yang ditentukan di perda perkada itu. Tentu dengan berbagai pendekatan. Karena apa? Karena kami di Satpol PP sebagai polisi Pemda ini juga diikat tidak saja oleh peraturan atau hukum formal. Kalau kami salah ya melaksanakan tugas kami. Kemudian yang kedua kami juga diikat oleh aturan kode etik. Ya, kode etik Satpol PP yang diatur di Permendagri nomor 16 tahun 2023. Masih terbaru semua ya 2023 ya. Susah sekali kami di Satpol PP ya kalau kami sebagai satu-satunya institusi yang tidak saja punya tugas dan fungsi tapi kami punya kewenangan. Dan kewenangan inilah sebagai wujud dari tugas kami sebagai polisi Pemda. Dan ketika kita bicara Satpol PP ini tugas strategis dia yang pertama adalah dia sesuai dengan pasal 255 ayat 1 Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Satpol PP dibentuk untuk melaksanakan tiga fungsi utamanya. Yang pertama adalah menegakkan perda dan perkada, yang kedua adalah menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, yang ketiga adalah menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Nah, tiga fungsi inilah kalau kita jalankan yang seperti tadi itu menjadi tugas kita bersama, dan sekaligus juga ketika fungsi ini bisa dijalankan secara optimal, tentu kita bisa mewujudkan yang namanya prajawibawa. Asik, mantap ya. Sebagai pengayom dan penegak bangsa. Iya benar. Tapi memang prosesnya kan tidak semudah itu ya Pak Kabid Betul, ya. Semuanya yang namanya pemerintahan, birokrasi, nomenklaturan itu ada regulasi. Nah, sebenarnya yang paling penting dipahami untuk semeton ASN dimanapun Anda berada, mungkin yang sekarang penasaran gitu ya. Gimana sih sebenarnya Satpol PP regulasinya? Regulasi yang pasti mungkin update itu Pak Kabid ya. Jadi sebenarnya regulasi yang terkait dengan Satpol PP ini seperti apa Pak Kabid? Baik, kalau Satpol PP ya, ini kita betul-betul juga mendapat penguatan secara landasan hukum dan regulasi ya. Tapi kalau kita seperti tadi yang saya sampaikan dari undang-undang dulu, ya level undang-undang khususnya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kita diatur di pasal 11 dan pasal 12. Pasal 11 itu mengatur tentang urusan wajib pelayanan dasar. Sedangkan pasal 12 ayat 1 huruf E sub urusan rantibum sebagai salah satu urusan wajib pelayanan dasar. Jadi landasan hukum inilah yang menegaskan bahwa Satpol PP ini juga sebagai pengampu SPM, standar pelayanan minimal. Karena urusan sudah sangat jelas sekali peraturan itu ya. Jelas di Undang-Undang 23 2014 di pasal 11 dan pasal 12 ayat 1 huruf E, di pasal 255 lagi.
ya itu Sama dijabarkan lagi ya. 3 fungsi utama kami. yang tadi. Di pasal 256 Undang-Undang 23 2014 mengatur tentang jabatan fungsional Pol PP. Pasal 257-nya bicara PPNS. Nah, tentu di sini kalau dari sisi Undang-Undang 23 2014 kami sangat jelas pengaturannya. Kemudian kami juga ingin melihat perundang-undangan di tingkat lokal, khususnya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Ada sekian pasal di sana, tapi di pasal 8 yang kita kunci, di sana memang kita punya potensi untuk mengelola sumber daya pendapatan dan hak untuk mendapat anggaran dari pemerintah pusat. Sehingga nanti Satpol PP ini juga sebagai pengungkit dari pendapatan asli daerah. Ada akses pusat begitu ya? Ada akses pusat dan juga kita bisa ya menegakkan aturan kaitan dengan aturan pendapatan asli daerah dan retribusi daerah. Itu juga Satpol PP yang mestinya melakukan penegakan ketika memang pelaksananya tidak berjalan dan ada pelanggaran. Ya, atau terjadi pelanggaran di lapangan begitu ya. Betul. Dan terkait juga dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, setidaknya dengan kuncian di pasal 10 itu, apa yang menjadi fungsi dari seluruh ASN, itu kami di Satpol PP di nama lembaganya Pamong Praja itu ya sudah menjadi tugas pokok kami melekat. Kemudian ada juga PP 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Di sini menguatkan kaitan dengan 3 fungsi utama kami tadi, menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan Prantibum dan perlindungan masyarakat. Dan kita juga punya Permendagri nomor 17 tahun 2019. Wow, ternyata regulasinya komplit sekali ya. Komplit. Dari pusat sampai ke daerah semua Yang sudah teratur. Permendagri 17 2019 ini tentang pemenuhan hak pegawai negeri sipil. Penyediaan sarana prasarana minimal, kemudian pembinaan teknis operasional dan penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja. Di pasal 2-nya, ya kalau saya baca, pemerintah daerah wajib memenuhi sumber daya Satpol PP. Makanya posisi kita itu sama dengan fungsi urusan kesehatan, sama dengan urusan pendidikan, sama dengan urusan pekerjaan umum dan permukiman. Ya. Makanya nanti kita akan bahas seperti apa kerjasama Pol PP nanti ya. Sepertinya seru sekali, sudah tidak sabar Pak Kabit membahas itu ya. Padahal nanti di akhir Pak Kabit ya. Kita simpan dulu. Karena sebelum itu yang saya asiknya begitu kan, tentunya bersama Pak Kabit SDA, sebenarnya apa sih sebenarnya kondisi, nah kalau kita bilang kan kondisi terkini tentang SDM dan hasil dari pelaksanaan tugas, boleh kita review bahwa bukan hanya sudah teori betul Pak Kabit ya, kita kan bicara fakta bahwa tahun 2024 Pak Kabit dengan rekan-rekan sudah bekerja dan seperti apa pelaksanaannya dari sumber daya itu selaku Kabit SDA begitu, silakan Pak Kabit. Baik, ini semakin dalam ya, kita ya, jadi pertama kalau kami dalam hal melaksanakan tugas kami, jadi unsur ya, biar kita tahu nih jumlah personil kita yang ada, bukan saja di Provinsi Bali, sampai di kabupaten kota. Jadi unsur SDM di Satpol PP itu ada anggota Pol PP, ya, ada Japung Pol PP, ada PPNS, kemudian ada intelijen, ya, ada juga Pol PP khusus pariwisata, dan unsur-unsur inilah yang selama ini mengambil job-job tugas Satpol PP itu. Kemudian kalau jumlah SDM Pol PP, dari sisi anggota Pol PP saja jumlahnya ada 2.465 di seluruh Bali. Ya. Kemudian tersebar kabupaten kota Pak. Tersebar juga dan Japung Pol PP berjumlah 262 orang. PPNS ada 96 orang. Kemudian intelijen di seluruh Bali itu yang bertugas di Satpol PP ada 123 orang. Kemudian Pol PP khusus pariwisata yang sekarang ada di Provinsi Bali, di Kabupaten Badung dan Buleleng itu jumlahnya 75 orang. Oke, sementara baru 3 kabupaten, betul, 2 kabupaten dengan Provinsi Bali. Betul ya. Dan jumlah Linmas kita yang luar biasa jumlahnya 22.576 orang. Oke, ini tersebar di seluruh lapisan masyarakat di seluruh Bali. Dan jumlah kebakaran karena juga kebakaran ini walaupun ada di BPBD ya, tapi dia juga sub dari urusan Prantibum di SPM-nya. Itu kita mendata di 2024 kejadian kebakaran itu berjumlah 2.000
2.300 kejadian. Wah, membara Pak ya. Membara. Menyalawi nih. Membara Bayangkan ya. ini ya, Iya, masih tinggi sekali Iya artinya. angka kasus kejadiannya. Sedangkan data pelanggaran perda perkada yang ditegakkan secara non justisial, baik dengan pendekatan Binwas ya, komunikasi informasi edukasi, dan juga dengan minimal atau maksimal di Tipiring ya, tindak pidana ringan itu berjumlah 1.605 kasus Wow. di seluruh Bali. Banyak sekali ternyata berat beban tugas dari Satpol PP setelah dibuka seperti ini, sebagai informasi Betul, tentunya ya. ya untuk semuanya ASN ya Pak Kabit. Dan pelanggaran secara justisi, artinya secara pidana di tahun 2024 itu jumlahnya 125 pelanggaran. Dan data ini sesungguhnya kalau tugas kami bisa dimaksimalkan, kami berharap bukan saja non justisial yang bisa kita garap, tetapi yang justisial pun bisa kita garap maksimal. Ya karena kita sebagai penegak perda dan perkada. Iya, saking banyaknya itu Pak Kabit ya, makanya membutuhkan tim juga yang super sekali. Dan semoga ke depannya semakin baik lagi dengan kinerja yang ada dan juga regulasi pastinya ya. Tapi kalau dibilang Satpol PP tidak mungkin kerja sendiri Pak Kabit. Nah, seperti tadi sudah ada bocorannya, ada kolaborasi, asik. Nah, kolaborasi pastinya kan ada komunikasi yang baik Pak Kabit ya. Nah, setelah mengalami proses, kemudian ada kolaborasi apa saja sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Satpol PP sampai dengan hari ini Pak Kabit. Silakan. Ya, luar biasa ini ya. Memang era sekarang ini era kolaboratif kan begitu. Tapi setidaknya kami di Satpol PP yang membuat kami bisa memerankan kolaborasi ini terletak pada definisi dulu. Definisi dari apa sih Trantibum itu. Jadi kalau kita pahami definisi Trantibum itu sebagai satu upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satpol PP yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten kota, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tentram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya. Jadi kondisi tentram dan tertib ini sebagai hulu dari keamanan. Sebelum terjadi masalah keamanan, tentu terjadi dulu masalah Trantibum dulu. Ya. Gejalanya, kemudian ya kalau itu nggak ditangani, akan menjadi masalah keamanan. Jadi ya kalau kita bicara hulu dari keamanan itu, itulah yang menjadi pemicu kami bisa berkolaborasi. Kemudian di pasal 6 ayat 4 Perda Bali, ya, Perda Provinsi Bali nomor 5 tahun 2023 tentang penyelenggaraan Trantibum, di sana mengatur bahwa dalam melaksanakan penyelenggaraan Trantibum dapat melibatkan pihak lainnya, seperti perangkat daerah provinsi, kemudian perangkat daerah yang berbatasan langsung dengan kita, ya, pemerintah daerah tetangga, ya, kemudian juga ini instansi vertikal, kemudian pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa dan kelurahan serta lembaga lainnya. Di sini berarti masuk kolaborasi. Kolaborasinya ini yang melandasi bahwa kami Satpol PP nggak ujuk-ujuk main kolaborasi. Main kolaborasi, ya karena kalau Pol PP tidak ada landasan hukumnya nggak boleh istilahnya menangani ataupun bertindak begitu ya, itu prinsipnya bahwa Pol PP sebagai aparatur ya, aparat menjalankan aturan. Nah, ini kunci penting kami juga di Satpol PP untuk berkolaborasi. Dan pasal 8-nya di Perda 5 2023 ini yang betul-betul yang ikonik ini. Kita ya, ikonik karena ini yang mengembangkan lingkup tugas dari Satpol PP. Ya karena masyarakat saat ini tahu tugas Pol PP hanya nitipin dagang, nangani gepeng, ya. Ngejuk itu istilah Bali nih Pak. Ya. Masalah pekat ya, penyakit sosial masyarakat itu diampu oleh Pol PP. Melalui podcast ini ya saya sampaikan. Kita kasih pencerahan Pak Kabit. Ya. Terangkan. Sudah cerah ini, sudah cerah ini. Biar tambah cerah Pak betul. Kabit. Ya, yang pertama itu gangguan Trantibum meliputi pelanggaran tata ruang. Tata ruang kita yang pola ruang, struktur ruangnya disalahgunakan, itu tugas kami di Satpol PP. Ketika ada sanksinya, ada ada pelanggarannya, kita bisa tegakkan. Kemudian bangunan juga, itu tugas Satpol PP ya saat ini. Lingkungan lagi, masalah lingkungan, kemudian jalur hijau, kemudian masalah taman, ya. Banyak sekali Pak Kabit ternyata ya. Dan tempat umum, iya banyak. Semua ternyata. Ya, kemudian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil,
sungai, danau, waduk, saluran kolam, dan pinggir pantai, sumber daya mineral, kemudian jalan, angkutan jalan, layang-layang. Sampai layang-layang diurusin juga oleh Pol PP ya. Iya loh, Pak Kabit. Ya karena mengganggu keamanan penerbangan ya. Kemudian jaringan listrik, ya kemudian tempat usaha hiburan, keramaian, kesehatan, minuman fermentasi destilasi khas Bali, hewan ternak nih. Ya karena baik itu kaitan dengan perdagangan daging sapi, Ilegal atau ya, bagaimana gitu ya, bisa juga ya. daging anjing, ya. Nah, ini juga ya masuk pengaturannya. Kemudian juga tumbuhan dan ikan, ya, termasuk pendidikan, perizinan, dan kantor pemerintahan dan fasilitas publik. Wih, asli, Ada Pak. 23 jenis gangguan Meresap tertentu. ke seluruh lapisan masyarakat ya. Tanpa kurang satu pun ini ternyata ya. Dan ini semua bisa kalau ada pelanggaran bisa ditegakkan oleh Satpol PP, begitu kuncinya Bisa ya. ditegakkan. Jadi masyarakat tidak perlu ragu ya kalau ada masalahnya terkait dengan gangguan rantibum yang 23 jenis gangguan itu melapornya ke Pol PP. Dan kami di Pol PP berkomitmen untuk memproses, untuk menangani ya serta sampai tuntas itu selesai ya. Sebagai contoh ini kami Sudah ada kejadian Pak Kabit ya. ada kejadian. Ada kejadian misalnya yang ringan ya. Ada bule kemarin dia linglung di lapangan Renon. Ya. Kita dapat laporan, langsung anggota kami ke lokasi, kemudian melakukan pendekatan ya. Tetap juga linglung, diajaklah di kantor Pol PP. Lalu dipanggil, Diamankanlah dulu begitu ya. diamankan dulu, kemudian imigrasi dipanggil, kemudian Pol PP Denpasar dipanggil, kemudian Di sini kolaborasi di dah. mediasi Ya. sudah berkolaborasi. Itu yang kecil tuh, ya. Ada yang besar. Nah, apa Yang ini Pak besar Kabit? Ini kayak ngeri nih Pak Kabit yang besar nih ya. Ya karena begini, kami dalam berkolaborasi ini menggunakan 3 pendekatan. Bisa secara mandiri, ya seperti tadi, Face to face gitu ya, face to kekeluargaan. face. Ya seperti kalau itu ya. memang kewenangan kami, lingkupnya di Pemda Rantibum bisa kami handle sendiri. Tapi bisa juga dilaksanakan secara terkait. Nah, terkait ini berkaitan dengan kewenangan. Ya contoh, ya seperti tadi warga negara asing. Itu kan bukan Ya, kewenangan harus kita di imigrasi daerah, gitu ya. harus imigrasi. Ya kalau dia sudah kriminal, ya polisi punya tugas. Ya, kemudian yang ketiga kami juga pendekatan secara terpadu. Nah, terpadu ini contohnya pada saat kami mengawasi dan menertibkan sarana akomodasi dan restoran serta kafe yang ada di Pantai Bingin. Wih, berat itu Pak Kabit. Itu berat. Itu pasti Ada 48. Iya, bersinggungan dengan banyak orang itu. Banyak orang, banyak kepentingan ya. Dan kami di Satpol PP seperti yang di awal kami sampaikan, cara kerja kami intel ya, kami ya sudah turun. Intel melakukan pendalaman kasus, kemudian laporan intel itu akan diolah Masuk dulu ya. oleh PPNS kami. Penyidik pegawai negeri sipil kami yang memang sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 adalah profesi yang memiliki hak untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Ya. Dan ketika hasil pemberkasan mereka itu sudah siap, ya memenuhi aspek alat bukti, barang bukti, ya, serta adanya pendalaman juga ya kepada saksi yang ada. Nanti dari itu kita berkaskan dan kita koordinasikan ke Korwas kita di Polda Bali. Oke, apakah Dari ini pidana Korwas, atau betul, pidata gitu betul. ya Pak? Kalau sudah pidana, ya pidana dan perdata itu nanti kita ajukan ke Korwas di Polda Bali. Lanjut kita sampaikan ke penuntut umum. Aduh, panjang ya Pak Kabit ya. Besar Panjang nih prosesnya kasusnya ini. dan biaya untuk melaksanakan Iya. fungsi ini ya Itaya besar sekali biayanya. Satu berkas saja itu sudah bisa menghabiskan dana sampai di 12 juta. Makanya kami di Satpol PP tidak Belum punya waktunya anggaran, Pak Kabit. tidak punya anggaran untuk memberkaskan. Akhirnya apa yang terjadi ya dengan digitalisasi ini ya kami secara soft copy file aja yang kami maksimalkan. Dan belum lagi kita saat ini ya terkait dengan SPM itu juga kita ditugaskan juga untuk menangani dampak dari penegakan perda itu sendiri, SPM-nya. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa melakukan peran kita dalam proses proses pencegahannya, pelaksanaannya, sampai pada kita merehabilitasi. Contoh ini yang di Pantai Bingin,
dari anggaran yang dialokasikan oleh Badung itu yang istilah membongkar sarana akomodasi di Pantai Bingin itu anggaran 800 juta ya yang dianggarkan kurang. Sekarang habis 1 miliar itu untuk membongkar itu. Itu untuk bongkar aja loh. Bongkar aja. Makanya itulah tugas kami di Satpol PP yang ke depan kalau memang dipahami ya lingkup tugasnya, fungsinya dan kewenangannya. Kami sebagai polisi Pemda sekaligus sebagai OPD kritikal. Yang perlu doa Pak, dana orang alat ya. Seperti itu kurang lebih ya. OPD kritikal ini yang paling penting juga perlu ya kami sampaikan. Sebagai OPD kritikal ini kami sebagai OPD yang tidak bisa diperlakukan sama dengan OPD lainnya. Kami di Satpol PP sama dengan teman di BPBD, sama dengan teman di perhubungan. Jadi kami melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar sekaligus memang karakteristik tugas kami syarat dengan risiko tinggi. Iya, benar. Seperti kemarin ada demo yang berpotensi rusuh itu, kan Pol PP yang hadir pertama di TKP. Harus siaga itu. Harus siaga ya karena kaitan dengan pengendalian masyarakat juga ada di bidang kami di Trantip ya khususnya kemarin ya pada saat demo ya tanggal 30 yang lalu ya 30 Agustus ya itu dari kepolisian ada, dari TNI ada dan kita di Pol PP. Ya tapi dari TNI dan Polri itu bingung. Pol PP alatnya mana gitu. Kita tangan kosong aja bayangkan itu. Batu-batu berseliweran. Itu dengan doa Pak Kabit. Bahwa baik-baik saja semoga semuanya begitu ya. Bukan dana orang dana alat iya, ya. bukan dana orang alat, doa beneran ini Pak Kabit. Karena memang begitu emang fungsinya begitu ya. Jadi tetap harus maju dan tetap berjuang gitu Pak Kabit ya. Betul, iya, iya. Dan kalau kaitan dengan kolaborasi itu sendiri, kami ingin sebenarnya dorong ya, OPD-OPD semuanya ya coba bertanya kepada kami apa yang bisa kita kolaborasikan. Karena kami punya pola, kami di Satpol PP bekerja sama dengan OPD teknis. Jadi silakan diproses dulu di teknisnya, di OPD teknis ya baru diserahkan ke kami untuk melakukan pemberkasan dan pemrosesan. Dan tidak saja dengan ini ya, dengan instansi pemungut ya, tapi dengan dinas PUPR, dengan dinas perdagangan, ya, dinas sosial itu jelas sekali, dinas lingkungan hidup. Kemudian Badan Pendapatan, ya, Dinas Pariwisata, termasuk TNI Polri dan Badan Kesbangpol dan hampir semua OPD itu bisa berkolaborasi dengan kami. Ya karena apa? Karena tugas kami bisa di hulu, tugas kami bisa diproses maupun di hilir. Seru sekali ternyata Pak Kabit ya. Ternyata panjang sekali perjalanan ya gitu seperti. Tapi cepat. Iya, seperti perjalanan kehidupan begitu ya. Memang Satpol PP ini ternyata berkolaborasinya sudah banyak. Mungkin semua juga sudah tahu, hanya perlu dipermanis saja begitu Pak Kabit ya. Dengan adanya podcast ini, tentunya semua tahun ASN Bali Bisa dimanapun Anda berada sekarang lebih paham dengan keberadaan dari Satpol PP itu sendiri. Tapi yang namanya perjalanan Pak Kabit ya, pasti ada kendala dan permasalahan. Nah kira-kiranya dengan adanya banyak kolaborasi pasti banyak masalah Pak Kabit. Seperti apa keadaan dari Pol PP itu sendiri? Jadi kolaborasi itu justru menjadi salah satu solusi kami untuk menyelesaikan ya kendala dan permasalahan kami. Masalah kami yang pertama klasik sekali, belum dipahaminya tugas dan fungsi strategi Satpol PP. Hanya menertibkan dagang, ya, kaki lima gitu, gepeng begitu. Dengan 23 jenis gangguan rantibum yang ada di Perda kami itu segitu luasnya ya. Ini yang perlu kita satu frekuensikan. Kemudian yang kedua adalah sangat dinamisnya permasalahan dan tantangan yang dihadapi Satpol PP. Karena apapun masalah yang terjadi ke Pol PP semua. Ya, kemudian yang kedua masalah wisatawan misalnya langsung ke Pol PP. Apalagi ada Pol PP pariwisata. Nah, apalagi ada Pol PP pariwisata. Lebih dekat dengan masyarakat dan wisatawan ya. Dan inilah kami di Pol PP tentu sangat responsif dengan dinamika dan tantangan permasalahan yang dihadapi Satpol PP. Dan ini sangat dinamis, sehingga itulah permasalahan yang kami hadapi. Dan yang ketiga ini yang paling klasik ya, minimnya dukungan sumber daya di Satpol PP, baik itu anggarannya, baik itu peralatannya, sarana prasarananya, termasuk SDM-nya. Karena kalau kemarin ada kasus demo itu,
siapa yang diajak kerja coba? Ya kalau nggak satuan Semuanya. kami. Sampai pejabatnya ikut Iya. turun, itu risiko tinggi itu ya. Kalau itu saya curhat namanya Pak Kabit. Pejabat saya di rumah juga ikut soalnya Pak Kabit. Ya, dan inilah yang menjadi masalah kami di Satpol PP Provinsi dan Kabupaten Kota. Semoga ini bisa juga menginsight ya kepada user kita supaya bisa melihat peran strategis ya kami sehingga dipenuhilah apa yang menjadi hak kami yang melekat kan gitu. Kemudian terkait dengan permasalahan dan kendala ini, kami tentu berkomitmen menyelesaikan dengan berinovasi. Oke. Satpol PP kita jadikan rumah inovasi ya. Semenjak tahun 2023, 2024, 2025 kita terus ya ikut di Innovation Government Award. Jadi inovasi kami yang pertama adalah Perda 5 tahun 2023 tentang penyelenggaraan Trantibum. Linmas ya dia memuat 3 sanksi, 23 jenis gangguan Trantibum ya. Dan ini juga bisa mengoptimalkan ya fungsi Satpol PP baik provinsi dan kabupaten kota sekaligus bisa membangun kolaborasi ya bersama untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP. Kemudian inovasi kami juga yang sudah mendapat penghargaan di Innovation Government Indonesia Government Award ya tahun 2024 yaitu Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata. Itu yang mendorong Provinsi Bali mendapat 2 penghargaan sebagai provinsi terinovatif dan terinovatif di Regional 4. Dan dengan adanya Polpar ini kita mendukung kaitan dengan optimalisasi pungutan bagi wisatawan asing. Kita terus dilibatkan oleh Disparda ya sebagai bentuk ya kolaborasi. Kemudian kita juga mengembangkan yang namanya layanan Trantibum ini berbasis digital. Comment Center Bali Trepti. Ini konsepnya sudah rancangannya sudah matang, proposalnya sudah ada. Bagaimana dia menjawab kebutuhan kita di Bali kaitan dengan digitalisasi. Nota dinas sudah ke Pak Gubernur dan tinggal dipresentasikan di nota dinas kami di posisi Pak Gubernur adalah setuju silakan dipaparkan. Menunggu jadwal saja untuk dipaparkan. Ya kalau ini bisa disetujui dan dilaksanakan, Satpol PP paradigmanya akan berubah ya. Melompat sekarang ya dari dia terkesan konvensional ke digital. Dan, coming soon berarti ya. Betul. Kayak tonton film gitu Pak Kabit, coming soon. Dan khusus di SDA ya karena kami bertugas tidak saja untuk mendata, mengembangkan kapasitas SDM ya Satpol PP Sebali dan Japung Pol PP-nya, kami juga sudah mengembangkan inovasi di 2025 ini adalah Kapiten Pol PP. Wih, mantap. Harusnya Pak Kabit pakai peci atau gimana Pak? Kapiten, pedang panjang Pak Kabit. Itu lagu kan? Lagu jadi. Kapiten Pol PP itu adalah fasilitasi peningkatan kapasitas dan kompetensi Pol PP Provinsi dan Kabupaten Kota melalui mekanisme Corporate University. Kami berkolaborasi dengan gitu BKPSDM. Ini yang memberikan sertifikatnya. Sampai saat ini sudah banyak sertifikat yang kami berikan kepada anggota Pol PP se-Bali. Dan sebagai komitmen kami di Satpol PP juga, Pol PP khusus pariwisata itu di tahun 2025 ini kami kembangkan lagi. Ini masuk juga sekarang di Innovation Government Award tahun 2025. Oke. Ya, itu dia. Ternyata kita udah berkolaborasi dari tahun 2024 Pak Kabit ya. Cuma kita tidak bertemu. Yang ngisi voice saya, Pak Kabit ternyata dari sisi materinya begitu ya. Sampai akhirnya dapat juara gitu Pak Kabit. Semoga yang tahun 2025 semoga kembali lagi mendapatkan kepercayaan di Government Award gitu ya 2025. Dengar-dengar akan dapat lagi katanya. Wah, langsung ke ini Pak Kabit, langsung ke tembus langit kira-kira denger ya situ. Wah, ternyata nggak terasa loh Pak Kabit. Padahal maunya saya 10 jam loh. Nggak tidur gitu ya. Ternyata memang kalau kita bahas Pol PP itu ada sesuatu organisasi yang melingkupnya itu ternyata luas sekali begitu ya. Nah sebelum kita closing nih Pak Kabit, ada baiknya nih ada pesan dan kesan nih dari Pak Kabit nih terkait podcast atau juga dari Pol PP untuk Semeton ASN Bali Bisa. Bincang santai kita hari ini seperti apa? Silakan Pak Kabit. Baik, yang pertama ya. Trantibum itu adalah hulu dari keamanan dan menjadi wajah penyelenggaraan pemerintahan. Ya, sehingga kalau ada gangguan Trantibum itu sangat mengganggu wajah dari penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian yang kedua, Satpol PP merupakan polisi Pemda dan tugas-tugasnya mesti mendapat dukungan dari berbagai pihak ya.
kaitan dengan usernya, OPD terkait dan instansi vertikal dan secara kolaboratif. Ini penting. Kemudian yang ketiga, tentu di sini kami ingin kepada seluruh ingin menyampaikan kepada seluruh anggota Pol PP, provinsi, kabupaten, kota, bahwa mari bangun kebanggaan diri, menjadi bagian dari Satpol PP. Karena seyogianya orang-orang yang ditugaskan di Satpol PP adalah orang-orang yang memang memiliki passion passion yang memang settle dan memiliki keberanian untuk menghadapi masalah dan menangani masalah. Dan yang terakhir ya kami sampaikan bahwa Satpol PP Provinsi Bali selalu membuka diri untuk menerima pengaduan, laporan, dan juga berkoordinasi menyelesaikan permasalahan secara kolaboratif. Dan semoga dengan optimalisasi peran tugas Satpol PP itu dijalankan, maka fungsi penyelenggaraan pemerintahan itu juga bisa terselenggara dengan sangat baik dan fungsi dari apa yang menjadi agenda strategis pemerintahan juga berjalan dengan baik. Oke, menjadi good governance gitu Pak Kabid ya tentunya. Harapannya adalah semoga semua berjalan baik-baik saja dan kedepannya semakin jaya lagi. Ditunggu itu Pak Kabid kabar baiknya, semoga 2025 sukses kembali ya. Sukses bersama ya. Iya, sukses bersama. Senyum cerah sekali soalnya Pak Kabid ya. Dan tidak terasa ternyata kita sudah sampai di ujung episode ke-39 di tahun kita 2025. Wah, ternyata perjalanan panjang sekali sudah episode podcast kita hari ini ya. Dan tentunya saya Putu Ita lengkapnya, tentunya dari Biro Humas dan Protokol Kesehatan Provinsi Bali, serta seluruh tim yang bekerja di BKPSDM mengucapkan terima kasih dan tidak lupa juga dengan narasumber kita, tentunya Bapak Imade Sugiantara SIPMAP, ini selaku Pak Kabid SDA, tentunya dari Satpol PP Provinsi Bali. Semua yang mengucapkan terima kasih. Dan sebelum kita tutup, nah kita buka pakai pantun Pak Kabid. Kita tutup pakai pantun juga ya. Pergi ke toko membeli kain, warnanya ungu sedap dipandang. Cakep. Aduh, begelaan aduh. Ternyata ya, terima kasih saya ucapkan. Semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Keren. Oke, Pol PP juga punya pantun. Asik, nggak mau kalah nih ya. Apa pantunnya Pak Kabid? Ingat ya, cakep ya. Asik. Beli tempe di warung Pak Yahya. Ya, cakep. Lihat buah manggis rasanya semental. Ah, cakep. Satpol PP Prajawibawa. Asik, cakep. Humanis dan cakep digital. Iya, cakep. Gak mau kalah saing tetangga saya ya. Pokoknya semoga semua dalam keadaan sehat, Pak Kabid ya. Sehat walafiat, Pol PP semakin berdigitalisasi dan semakin berkembang, semakin baik lagi ke depannya. Dan tidak terasa sampai di akhir acara kita sama-sama tutup dengan Parma Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.